Setiap orang pasti memiliki cita-cita dan impian yang ingin dia capai. Salah satu caranya itu dengan pendidikan. Pendidikan yang baik akan memperbaharui sumber daya manusia, sehingga kita kedepannya dapat bersaing di era globalisasi ini. Gerakan K Cerdas merupakan komunitas pemerhati pendidikan di Kepulauan K. Untuk mengenal lebih jauh apa itu Gerakan K Cerdas, saya akan berbincang dengan Kak Oji selaku ketua dari Gerakan K Cerdas. Sekarang saya sudah bersama-sama dengan Kak Oji selaku ketua dari GKC Kepulauan K, dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu GKC. Halo Kak Oji. Halo. Apa kabar? Baik, Age. Saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi Kak Oji, apa sih GKC itu? GKC itu sendiri adalah singkatan dari Gerakan K Cerdas. Jadi Gerakan K Cerdas ini adalah satu kelompok ya, komunitas relawan yang memang semuanya bergerak di bidang pendidikan lebih khususnya. Jadi GKC sendiri memiliki kurang lebih 27 anggota relawan yang memang dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda. Jadi ada siapa saja boleh menjadi relawan? Ya, siapa saja boleh menjadi relawan pendidikan. Untuk pendidikan siapa saja boleh menjadi relawan pendidikan. Kapan sih terbentuknya GKC ini? Jadi GKC ini terbentuk kurang lebih 3 tahun lalu, tepatnya 2017 ya. Waktu itu ada reuni Angkatan Seminaris Santo Yudas Tadeus Langgur, yang dimana mereka berbincang tentang kecintaan terhadap Kepulauan K. Jadi topiknya bagaimana membangun K dengan cara mereka. Di situ ada ide di mana membangun K itu mulai dari pendidikan. Jadi dari situ mulainya lahirnya GKC di situ. Tapi yang menjadi semangat adalah salah satu dari kakak-kakak kami, Alfred Kunarto, yang mengatakan atau yang memberi semangat dengan statement atau pernyataan seperti ini, yang menarik ya. Katanya seperti ini, mari kita mulai untuk membangun K. Saya saja orang Cina bisa membangun K. Lalu bagaimana dengan kalian anak-anak K untuk membangun K ini? Jadi itu kata-kata itu secara tidak langsung menjadi latar belakang kenapa adanya gerakan K Cerdas ini di Kepulauan K. Ya, kata-kata itu yang sangat menjadi motivasi buat kakak-kakak yang lain untuk maju hingga GKC berkembang hingga saat ini, hari ini. Dari GKC sendiri, apa sih mimpi dari GKC? Visinya untuk Kepulauan K, pendidikan di Kepulauan K itu seperti apa? Jadi GKC sendiri memiliki visi, misi, itu yang dikutip dari bahasa Latin, yang jadi visinya seperti ini. Non scule sed vitae decimus. Non scule sed vitae decimus. Yang artinya belajar bukan untuk sekolah, tapi belajar untuk hidup. Kata-katanya sangat bagus. Maknanya seperti apa sih, Kak? Jadi maknanya adalah belajar bukan hanya di sekolah, atau belajar bukan hanya sekedar untuk mencari prestasi atau nilai, tapi belajar juga bisa didapatkan di luar jam sekolah atau di masyarakat, lingkungan masyarakat. Ya, di mana saja bisa. Jadi belajar untuk hidup artinya memberi nilai-nilai kemanusiaan kepada orang lain atau kepada keluarga, masyarakat yang lebih luas. Jadi kurang lebih seperti itu. Cara mencapai visi yang telah kakak jelaskan tadi, bagaimana sih mencapai agar pendidikannya bukan hanya untuk di sekolah, tapi juga untuk mencari nilai-nilai dalam diri, itu seperti apa? Untuk mencapai visi tersebut, GKC memiliki 4 misi. Di antaranya K membaca, K berbudaya, K kreatif, dan K mengajar. Ada 4 pilarnya ya, Kak? Ya, 4 pilar. Dari keempat pilar yang telah Kak Oji jelaskan, bisa dijabarkan sedikit maksudnya seperti apa, Kak? Jadi maksud dari K membaca itu GKC hadir untuk memberi semangat baca kepada adik-adik, memberi rasa
nyaman untuk baca, mengajarkan cara membaca yang baik dan benar, mengenalkan huruf-huruf kepada adik-adik. Terus untuk GKC kreatif. GKC kreatif ini GKC hadir untuk memberi mengajar bagaimana adik-adik lebih kreatif dalam melakukan hal-hal di luar proses belajar mengajar. Contohnya memanfaatkan sampah-sampah plastik dan barang-barang yang sudah tidak dipakai untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. GKC budaya, GKC hadir untuk melihat atau mengangkat kembali budaya-budaya K yang sudah lama hilang. Jadi yang dimaksud dengan K mengajar itu, GKC hadir untuk memberi atau membantu tenaga-tenaga pengajar yang kurang di daerah-daerah yang membutuhkan tenaga pengajar. Kurang lebih seperti itu ya Kak. Sebenarnya siapa sih sasaran dari GKC ini? Anak-anak seperti apa? Umurnya berapa yang disasar oleh gerakan K Cerdas ini? Jadi sasarannya lebih ke PAUD, TK, dan sekolah dasar ya. Tapi lebih tepatnya lagi kepada mereka yang belum sempat mencicipi bangku pendidikan. Lebih khususnya mereka yang berada di daerah-daerah terpencil yang kurangnya tenaga pengajar. Dari situ itu sasaran yang lebih tepat untuk jadi anak-anak PAUD, ya. TK. Oke Kak, kegiatan selama ini kegiatan apa saja sih yang telah dilaksanakan oleh GKC untuk anak-anak yang belum bisa mendapat pendidikan yang baik? Jadi kegiatan yang selama ini yang sudah dilakukan oleh GKC adalah festival pendidikan. GKC sendiri pernah melakukan kegiatan besar di Kecil Barat di Ohera yang digarap oleh GKC dan beberapa komunitas dari luar GKC, yaitu Sahabat Peduli Indonesia (SPI) dan juga Hekaleka yang juga bergerak di bidang pendidikan di Provinsi Maluku. Berarti sudah banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh GKC. Dari segala macam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh GKC, pasti ada hambatan dan tantangan yang ditemui. Apa saja sih hambatan dan tantangan itu? Jadi hambatan dari GKC sendiri yang paling besar di sini adalah kekurangan dana. Ya. Karena selama ini GKC selalu melakukan kegiatan, tapi selalu saja kekurangan dana. Jadi dari mana sih sebenarnya sumber dana GKC? Jadi sumber dananya untuk kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan oleh GKC itu sumber dananya dari donatur dan juga dari kantong pribadi kami sendiri masing-masing. Jadi setiap anggotanya menyumbang sendiri ya Kak? Jadi donatur itu juga kakak-kakak kami yang tadi yang menggegas untuk komunitas GKC ini yang memang sekarang sudah berada di luar kota semua. Kerjanya di luar kota. Jadi mereka itu yang mendonasikan dari sebagian dari yang mereka punya kepada kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan dari yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Dari kegiatan GKC sendiri, apa sih harapan kakak ke depannya untuk GKC sendiri dan juga untuk pendidikan di Kepulauan K? Jadi harapan kami, itu harapan saya sendiri di Kepulauan K ini ada banyak lagi komunitas atau ada banyak lagi pemuda-pemuda khususnya Kepulauan K yang bergerak di bidang pendidikan khususnya. Karena pendidikan ini bukan tanggung jawab pemerintah daerah atau membangun negeri ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi tanggung jawab kita semua, lebih khususnya anak-anak muda. Cita-cita dari GKC sendiri, semoga ke depan GKC lebih maju dan memberi warna yang baik kepada adik-adik yang lebih khususnya adik-adik yang belum mencicipi bangku sekolah. Kurang lebih seperti itu harapannya. Ada nggak sih Kak pesan-pesan terhadap mereka yang mau menjadi relawan GKC ataupun pesan-pesan terhadap adik-adik yang menjadi sasaran dari program GKC ini? Jadi pesan-pesan untuk kakak-kakak yang ingin bergabung bersama GKC atau ingin membangun daerah ini, marilah kita memulai untuk membangun daerah ini dengan cara apapun. Lebih khususnya untuk pendidikan, mari kita membangun dengan hati. Karena menjadi relawan adalah melakukannya dengan hati. Jadi untuk pesan-pesan buat adik-adik juga, tetap semangat untuk belajar,
tetap semangat untuk memulai, karena belajar bukan hanya di sekolah saja atau di tempatnya saja, tapi belajar juga bisa didapatkan dari lingkungan sekitar, orang tua dan teman-teman di sekeliling kita. Wah, banyak sekali ilmu yang telah kami dapatkan hari ini ya Kak. Ya. Terima kasih Kak Oji sudah meluangkan waktu dan kesempatannya telah berbincang-bincang. Setiap manusia pasti memiliki impian dan cita-citanya masing-masing. Begitu pula dengan anak-anak di Kepulauan K. Di sini GKC hadir untuk membantu memperbaiki dan mengembangkan pendidikan di Kepulauan K. Mari kita dukung GKC dari saat ini dan seterusnya. Salam Aini Ain, salam Pangnanan, salam Gerakan K Cerdas. Nilai dan gelar bukan segalanya dalam pendidikan. Namun dengan pendidikan kita dapat menambah wawasan di arah yang lebih banyak lagi. Jangan pernah menyerah di mana saja kamu berada, karena belajar bisa di mana saja. Belajar bukan hanya di sekolah, tetapi belajar untuk hidup. Non scolae sed vitae discibus.